Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan menginformasikan ke kalian karena masih banyak juga yang bertanya, baik itu di kolom komentar ataupun di WhatsApp, di Instagram, di Facebook. Itu pertanyaan itu hampir sama semua ya. Jadi di sini gue akan menginformasikan. Untuk yang bosan, kenapa sih informasinya itu aja? Nah, alasannya kenapa gue informasi ini lagi karena masih banyak di antara kalian itu yang belum paham ataupun yang baru join di channel ini, jadi dia tidak tahu informasi-informasi yang sebelumnya. Makanya gue informasikan lagi, oke? Nah, sebelum gue mulai informasinya, di sini gue akan bacakan update terkini kasus virus corona ya. Di Malaysia itu kasus COVID-19 di Malaysia itu jumlah case keseluruhannya ada 5.851 ya. Jumlah case yang aktif ada 1.719. Jumlah case yang sembuh 4.032 dan jumlah kematian ada 100 ya. Jadi itu ialah statusnya, dan di Malaysia udah banyak yang sembuh ya, udah hampir 4.000 gitu yang sembuh itu. Tinggal yang sakit itu yang masih aktif atau yang masih dirawat itu ada sekitar 1.719. Mudah-mudahan di fase ketiga ini semuanya berangsur membaik ya. Jadi nanti kalau sudah membaik itu kan si PKP akan dibuka. Tapi kalau misalkan fase ketiga ini belum selesai, akan dilanjut ke fase keempat. Kan sudah ditetapkan kan fase keempat itu sampai 12 Mei ya. Terus lagi kalau misalkan fase keempat belum selesai juga, masih ada korban-korban, itu akan dilanjut ke fase kelima. Nah, fase kelima ini ialah fase pembersihan ya, atau fase pemulihan. Mudah-mudahan di fase keempat nanti sampai tanggal 12 Mei semuanya sembuh, karena gue juga baca dari beberapa riset ya, penelitian itu Malaysia itu akan berakhir di Mei kalau Malaysia, tapi kita tidak tahu tanggal berapanya. Cuman mudah-mudahan memang Mei semua sudah siap ya, sudah siap, yang sakit sudah tidak ada, semua sudah bersih. Jadi kita berdoa saja semoga virus corona ini cepat hilang ya. Kalau yang di Indonesia jangan bicara dulu lah, karena di Indonesia sekarang benar-benar lagi prihatin banget, darurat banget, karena case udah mencapai 9.000 dari total keseluruhan itu ya. Yang mati semakin banyak, yang sembuh sedikit, tapi yang dirawat masih sangat banyak. Oke. Nah, kemarin itu ada banyak yang bertanya, Bang, yang disebutkan kan itu penerbangan domestik atau lokal, sedangkan penerbangan internasional itu masih ada. Ya, memang penerbangan internasional itu masih ada. Jadi kan di situ ada terkecuali ya, kayak TKI atau WNI yang ada di luar negeri itu masih bisa pulang, tapi itu pulangnya hanya ke Jakarta saja ya. Jadi masih boleh penerbangan internasional itu dari beberapa negara itu masuk ke Indonesia, masih boleh. Tapi penerbangan yang domestik dari Indonesia, dari Jakarta mau ke Surabaya, mau ke Medan, mau ke Semarang, mau ke Kalimantan, mau ke yang lain-lainnya lah, seluruh Indonesia itu sudah tidak ada penerbangan domestik atau penerbangan lokalnya. Nah, kalau misalkan kalian mau pulang, apakah bisa atau tidak? Kalau mau pulang, kalian masih bisa aktif dan dapat pesawat ke Indonesia, kalian boleh pulang. Kalian pulangnya lewat Soekarno-Hatta. Nah, di Soekarno-Hatta nanti kalian tidak akan menemukan penerbangan ke daerah kalian masing-masing. Jadi harus ada penjemputan. Karena kalau misalkan kalian sudah sampai di Soekarno-Hatta di Jakarta, kalian mau naik travel itu pasti mahal banget ya, bisa sampai jutaan. Kemarin itu ada yang bilang ke Cilacap itu ya, travel itu dia menarikkan
itu sekitar 4-5 juta. Itu untuk travel loh, satu mobil itu ke daerah Cilacap. Belum lagi kalau misalkan ke daerah-daerah lain di Indonesia ya, ada yang ke Semarang, karena mungkin yang paling banyak di Malaysia itu orang-orang yang mau pulang itu banyak kan di daerah Jawa, yang paling banyak WNI-nya. Di airport di Jakarta itu tidak ada kendaraan lain, maksudnya tidak ada transportasi lain, hanya ada travel. Itu saja, kayak kereta di Indonesia pun sudah tidak ada. Nah, kalau misalkan kalian yang sudah habis kontrak, otomatis kan harus cepat pulang ke Indonesia. Nah, kalian mau pulang itu ya pulangnya ke airport Soekarno-Hatta yang ada di Jakarta. Nah, yang paling bisa ialah kalian dijemput sama keluarga kalian pakai mobil pribadi ya. Jadi keluarga kalian sudah standby untuk jemput kalian di airport. Karena kalau misalkan kalian mau mengandalkan transportasi umum itu sudah tidak ada ya. Pesawat semua tujuan ke tempat-tempat kalian sudah tidak ada. Jadi jangan berharap lah gitu. Ini khususnya untuk orang yang habis kontrak ya harus pulang ya. Kalau pulang ya pulang ke Indonesia bisa saja. Cuman di Jakarta itu tidak ada penerbangan ke tempat kalian. Bisanya kalian dijemput sama keluarga kalian. Kalau misalkan mau pakai transportasi umum itu sudah tidak ada ya, baik itu kereta, kapal laut dan yang lainnya sudah tidak ada, sudah tidak beroperasi gitu. Lagi untuk masalah yang video kemarin yang gue bilang tentang pulang tanpa blacklist, tidak ada paspor, bikin SBM bisa pulang, banyak kan yang minta nomor. Lebih baik kalian nanti saja, kenapa gue nggak balas komen kalian yang minta nomor. Lebih baik kalian nanti saja menghubunginya, jadi kalian masih bisa nanti selepas PKP ini masih bisa bekerja dulu, karena gue yakin di antara kalian pun sekarang itu benar-benar habis uangnya, jadi nggak mungkin juga kalian langsung pulang ke Indonesia. Jadi kalian bisa kerja aja dulu, terus misalkan nanti sudah kerja terus kalian mau pulang ya tinggal hubungin gue aja. Nah, kenapa gue nggak kasih nomor sekarang, karena kalau sekarang pun percuma dikasih, karena hanya bertanya-bertanya saja gitu kan. Terus pun WhatsApp setiap hari masuk, makanya kadang nggak gue balas juga, karena sekarang ya pertanyaannya akan sama aja. Pertanyaan yang di Instagram, pertanyaan yang di kolom komentar YouTube pun sama aja pertanyaannya dengan yang kalian tanyakan di di WhatsApp gitu. Jadi nggak gue kasih dulu, nanti sajalah. Lebih baik kalian fokus dulu, nanti setelah selesai PKP ini kalian kerja dulu, cari uang dulu, kumpulin dulu baru pulang. Karena pulang pun sekarang di Indonesia memang lagi lagi darurat lah, karena korbannya sangat banyak juga gitu ya. Terus lagi untuk update masalah bantuan, mudah-mudahan semua kalian sudah dapat bantuan, karena setiap hari pun gue kontak ke pihak KBRI pun mereka memang nggak ada respon gitu. Ada respon pun udah panjang-panjang direspon, cuman disuruh isi data, terus dibalas lagi, gue balas lagi, mereka semua udah isi data tapi tidak ada jawaban apa-apa. Jadi susah juga lah gitu. Mudah-mudahan semuanya lah kena bantuannya KBRI gitu ya. Karena gue ikut prihatin dengan kondisi teman-teman yang ada di Malaysia sekarang gitu. Mereka susah, kerja juga tidak ada. Kalau misalkan yang masih ada kerja ya masih enak, tapi kalau yang sudah tidak ada ya kasihan juga gitu. Makan susah, terus mau balik susah. Wah, pokoknya kasihan banget gitu loh. Oke, mungkin informasi kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau misalkan ada informasi apa-apa lagi, gue akan informasikan ya. Jadi kalian silakan pahami saja video ini, silakan ulang-ulang video ini, semoga kalian paham. Jadi tadi udah gue jelasin alasannya kenapa gue selalu mengulang-ulang informasi masalah pulang, masalah visa dan yang lainnya, karena banyak diantara teman-teman yang baru join atau baru gabung di channel gue ini. Jadi gue ulangi lagi informasi-informasi yang sudah gue jelaskan sebelumnya. Nggak masalah, karena gue bikin video ini atau video yang lain itu bukan untuk satu orang, tapi untuk banyak orang ya. Tapi alangkah baiknya yang baru gabung itu, yang baru join di channel ini, silakan kalian tonton video-video yang lainnya, jangan nonton video ini saja, karena semua permasalahan kalian pernah gua bahas sebelum video ini. Jadi semua ada lengkap ya.
Kalau misalkan belum ada, kalian sudah tonton semua belum ada, silahkan kalian tanyakan ya. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel ini. Terima kasih yang selalu memberikan semangatnya untuk gua. Berkat kalian semua channel ini terus berkembang. Terus kita sama-sama berdoa semoga virus corona ini cepat hilang dari dunia agar kita semua dapat beraktivitas kembali ya, yang di mana-mana negara bisa kerja seperti semula gitu. Oke, terima kasih. Gua Rio Bergan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.